Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Wahyuni, NIM 180755055. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu administrasi sarana dan prasarana. Silahkan simak ya. Baiklah, masuk kita kepada materi yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Sebelumnya kita harus memahami yaitu pengertian administrasi. Nah, administrasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu ad dan ministro, yang berarti yaitu kepada dan melayani. Jadi administrasi dapat diartikan yaitu pelayanan atau pengabdian pada subjek tertentu. Selanjutnya itu pengertian sarana dan prasarana, yaitu alat dan perlengkapan yang menunjang untuk proses belajar dalam melakukan pelayanan pada publik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan pengertian dari administrasi sarana dan prasarana ialah suatu kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya masuk kita ke perbedaan sarana dan prasarana. Nah, sarana ialah barang atau benda yang secara langsung dapat menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, unsur tersebut dapat berupa seperti meja, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Selanjutnya itu masuk kita pengertian dari prasarana. Prasarana yaitu benda ataupun barang yang dapat digunakan secara tidak langsung yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pendidikan, unsur tersebut dapat berupa seperti gedung, WC, ruangan, dan lain-lain. Selanjutnya itu proses administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa proses. Yang pertama yaitu perencanaan barang. Kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan perencanaan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan serta kemubaziran yang tidak diinginkan. Perencanaan dalam administrasi ini didasari dengan kebutuhan, ketersediaan, dan anggaran yang dimiliki serta tingkat kepentingannya. Yang kedua yaitu pengadaan barang. Pengadaan barang adalah kegiatan untuk mengadakan atau menyediakan barang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Pengadaan barang ini membantu proses pembelajaran dalam pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, memberi hibah, menerima hak sesuai atau menukar. Selanjutnya yaitu ada pengadaan bangunan. Dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, atau menerima hibah atau menukar. Yang ketiga itu pengadaan perabot. Dilakukan dengan membeli atau membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Selanjutnya itu pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yaitu pengadaan sarana pendidikan. Pengadaan sarana pendidikan ada beberapa. Yang pertama itu kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah pembelian dengan biaya pemerintah. Yang kedua pembelian dengan biaya SPP. Yang ketiga itu bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya. Yang ketiga tahap ataupun proses administrasi sarana dan prasarana ialah penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menampung ataupun menyimpan barang yang telah dilakukan pengadaan. Barang yang disimpan ini adalah barang yang belum didistribusi dan yang akan didistribusi. Penyimpanan ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembendaharaan Indonesia pasal 55 dan 57. Tempat penyimpanan barang biasanya menggunakan gudang. Untuk mempersiapkan gudang perlu diperhatikan yaitu lokasinya, konstruksi, bentuk fisiknya. Yang keempat yaitu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan pendistribusian barang yang telah dilakukan pengadaan. Penyaluran menyangkut pemindahan barang dan bertanggung jawab dari pemegang satu ke pemegang lainnya. Kegiatan penyaluran barang berupa penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Selanjutnya itu inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dari pengadaan barang
sampai penghapusan barang. Inventarisasi berisi kegiatan dalam pencatatan dan penyusunan daftar barang-barang yang ada secara teratur dan sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan terhadap barang yang telah didistribusikan ataupun barang yang masih berada di gudang. Tujuan dari pemeliharaan ini agar barang yang kita miliki tidak cepat rusak dan tercapai umur ekonomisnya secara baik. Pemilihan barang sendiri dilakukan saat pemakaian barang tersebut, menggunakannya dengan hati-hati dan menjaganya. Dan pemeliharaan barang khusus yaitu dibersihkan dan dikontrol perawatannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya itu penghapusan ataupun penyingkiran. Penghapusan merupakan kegiatan menghilangkan ataupun mengeluarkan barang-barang dari daftar inventaris barang sesuai undang-undang yang berlaku. Penghapusan ini dilakukan pada barang yang hilang, pada barang yang tidak bisa digunakan lagi, dan pada barang yang tidak rusak dan membutuhkan biaya yang besar bila direhabilitasi, sedangkan jangka waktu bertahan barangnya pendek. Fungsi penghapusan dilakukan yaitu yang pertama itu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Yang kedua itu meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang telah menyusut. Yang terakhir yaitu membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan organisasi atau lembaga yang mengurusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses administrasi sarana dan prasarana yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam hal ini merupakan koordinasi serta percepatan bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindari. Pengendalian adalah kegiatan monitoring administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi. Tujuannya agar kegiatan administrasi berjalan dengan sesuai dengan struktur dan kompak. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja, yaitu yang pertama ialah mengikuti proses pengelolaan dan pengadaan sampai penghapusan. Yang kedua yaitu penyusunan tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Itulah proses administrasi sarana dan prasarana yang dapat kita pahami. Selanjutnya itu masuk kita ke materi yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini saya akan menyebutkan peran guru dalam proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah. Yang kedua, guru juga berperan dalam proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya. Jadi guru juga berperan dalam proses penyimpanan dan pemeliharaan. Yang ketiga itu guru juga berperan dalam proses pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Guru berperan juga dalam pemeliharaan suatu barang ataupun sarana sehingga penjagaan barang atau pemeliharaan barang itu terjaga dengan baik agar sarana yang digunakan juga baik dan memperpanjang umur simpan ataupun umur ekonomisnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ataupun perkataan yang tidak berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.